Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sejawat sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memaparkan program pengurus pusat IAI, yaitu Kampung Asmi Dagusibu. Apa sebenarnya Kampung Asmi Dagusibu ini? Ini merupakan kampung binaan Ikatan Apoteker Indonesia dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk penggunaan obat yang lebih baik. Asmi Dagusibu merupakan akronim dari Apoteker Sahabat Keluarga, melayani edukasi, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Kami dari bidang pengabdian masyarakat akan menguraikan Kampung Asmi Dagusibu dengan prinsip 5W1H seperti yang biasa dipakai pada penulisan berita. Sejawat sekalian, bergembira sekali pada pagi hari ini 18 Juni 2023 bertepatan dengan 68 tahun Ikatan Apoteker Indonesia berdiri dan terus mencoba memberikan manfaat bagi anggota masyarakat bangsa dan negara. Tema kali ini adalah bersama IAI, apoteker memperkuat sistem kesehatan nasional. Seperti kita ketahui bersama bahwa sistem kesehatan nasional merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sistem kesehatan nasional yang disingkat SKN ini mempunyai beberapa subsistem, ada 7 di sini, dimulai dari upaya kesehatan dan berbagai macam, namun kami ingin memberi garis bawah pada sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat. Harapannya program Kampung Asmi Dagusibu ini nanti akan terus mengajak atau mendampingi masyarakat dalam mengenal sediaan farmasi, utamanya obat, dan menggunakan dengan benar, serta memberdayakan masyarakat untuk mampu mengontrol diri, mengontrol faktor yang ada di sekitar, agar perilaku penggunaan obat ini tetap menjadi acuan utamanya. Why atau kenapa adanya Kampung Dagusibu ini? Sejawat sekalian, seperti kita ketahui, masyarakat yang awam dengan obat masih banyak di sekitar kita. Ketika merebak kasus sirup, kemudian kasus gangguan ginjal akut pada anak, kemudian juga kemarin episode panik buying obat COVID, hampir semuanya masyarakat bingung. Dari mana mendapatkan sumber informasi yang dapat dipercaya? Termasuk kadangkala juga masih ada yang bertanya, apoteker itu profesi seperti apa? Sehingga kedua hal ini coba kita temukan antara masyarakat yang butuh sumber informasi terpercaya dan keberadaan apoteker yang harus terus kita dekatkan kepada masyarakat. GKSO, kalau kita ingat bersama, atau Gerakan Keluarga Sadar Obat, merupakan program yang dimiliki oleh Ikatan Apoteker Indonesia dengan slogannya yaitu Dagusibu, atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Apa tujuan Kampung Asmi Dagusibu ini? Tentu saja yang pertama kita ingin meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kebiasaan berdagusibu. Yang kedua, mendekatkan apoteker ke masyarakat, utamanya adalah kemanfaatan keberadaannya. Kemudian ini juga merupakan branding program yang ikonik untuk terus menggelorakan yang namanya ingat obat, ingat apoteker. Siapakah yang akan menjadi pelaksana dan sasarannya? Pelaksananya harapan kami adalah tim yang dibentuk oleh PD ataupun PC. Jadi silahkan PD mempunyai tim, kemudian PC juga mempunyai tim. Untuk selanjutnya, tim ini nanti bisa menggarap wilayah Kampung Asmi Dagusibu, yaitu komunitas dalam satu wilayah. Kami menyarankan kecil saja dulu, RT, yang merupakan wilayah kerja dari pengurus daerah atau pengurus cabang.
Jadi misalnya ya pengurus daerah silahkan punya kawasan sendiri, satu RT, dan tiap pengurus cabang juga bisa punya sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana kita nanti melaksanakan Kampung Dagu Sibu? Ini ada tahapan yang kami ambil dari The Health Education Promotion Planning Model. Ini semacam pharmaceutical care namun dipakai untuk komunitas. Jadi di sini nanti kita akan mengidentifikasi kebutuhan atau permasalahan kesehatan lewat need assessment. Kemudian ketika ketemu, kita merancang program di program plan development, kemudian perancangan sebagai solusi, itu akan kita implementasi dan diterapkan, akan kita lakukan evaluasi, dan juga ada follow up-nya. Mari kita bahas satu persatu yang akan kita mulai dari advokasi wilayah. Advokasi wilayah ini adalah menetapkan lokasi Kampung Asmi Dagu Sibu. Tentu saja tim yang dibentuk oleh PD atau PC silahkan bersurat atau berkoordinasi dengan pemangku wilayah yang akan digunakan, bisa berkunjung, silaturahmi, menerangkan maksud dan tujuannya, juga bersurat saja akan lebih baik. Kemudian setelah diuraikan maksud tujuan Kampung Dagu Sibu ini apa dengan stakeholder yang ada di situ, kemudian ketika misalnya diperoleh kesepakatan RT tertentu, misalnya RT 1 yang ditunjuk, ya nanti tim pelaksana PD atau PC ini bersama pemangku wilayahnya bisa melakukan pertemuan atau sosialisasi di wilayah dan menyatakan bahwa kampung ini akan digunakan sebagai atau RT ini akan digunakan sebagai Kampung Asmi Dagu Sibu. Setelah didapatkan lokasi, maka ingat Kampung Asmi Dagu Sibu ini adalah populasi, bukan sampling. Sehingga ketika kita sudah memetakan satu RT, kita tahu ada berapa rumah, ada berapa kepala keluarga, maka setiap kepala keluarga akan kita survei terkait kebiasaan menggunakan obat. Instrumen akan disiapkan oleh PPIAI, tim pelaksana nanti silahkan datang dari rumah ke rumah, semua dikunjungi, semua disurvei. Setiap kepala keluarga paling tidak ada satu perwakilannya, usahakan ya yang sudah berkeluarga, kemudian usianya di bawah 50 tahun, sehingga masih cukup produktif ketika nanti akan menjadi kader kita dalam membersamai masyarakat di lingkungannya dalam menggunakan obat dengan benar. Nah, instrumen yang kita siapkan seperti ini ya, jadi ada pengantar, maksud dan tujuan, nanti silahkan dilihat karena instrumen ini juga sudah kita emailkan ke PD bersama petunjuk kegiatan atau petunjuk pembentukan Kampung Dagu Sibu, ada inform concern-nya, kemudian ada data demografinya apa saja, kemudian kita juga ingin mengetahui kebiasaan masyarakat dalam menggunakan obat, kemudian juga ada pertanyaan atau pernyataan untuk mengetahui pengetahuannya seberapa dengan jawaban betul atau salah, kemudian kita juga ingin mengetahui sikapnya ya terkait dalam Dagu Sibu ini. Kemudian setelah itu didapatkan, kemudian masuk ke kampung, tiap rumah, survei, data didapatkan, kemudian silahkan datanya diolah, diperhatikan. Dari situ kita bisa melihat masyarakat ini yang belum baik apanya, kebiasaannya yang bagian apa, pengetahuan yang perlu diperbaiki, atau sikapnya seperti apa. Nah, tujuannya agar kita memiliki hal apa yang ingin kita selesaikan, kemudian kita merancang programnya, kita membuat medianya. Setelah itu nanti kita akan menetapkan waktu intervensinya. Kemudian implementation ya, biasanya medianya misalnya nanti kita bisa membuat poster, leaflet ataupun ya media lain, kemudian nanti bisa disampaikan saat pelaksanaan program. Ini edukasi bisa dengan mengumpulkan masyarakat atau kembali kita edukasi door to door. Intinya adalah memberikan edukasi untuk sekali lagi meningkatkan kebiasaan baik, pengetahuan dan sikap positif terhadap Dagu Sibu. Nanti PPI akan memberikan contoh materi yang bisa digunakan, atau mungkin nanti PD atau PC bisa menambahkan sendiri. Nah, kemudian yang kelima ini adalah evaluasi atau inaugurasi. Tadi kan kita sudah memetakan masalahnya, merancang programnya, melaksanakan edukasinya. Kemudian yang terakhir untuk evaluasi tentu saja kita ingin mengetahui
adakah dampak peningkatan terkait pengetahuan maupun sikap masyarakat dalam berdagu sibu. Nah, harapannya evaluasi ini akan kita jadi satukan dengan inaugurasi, yaitu nanti pada WPD 25 September 2023. Jadi kita bisa bikin acara mengumpulkan warga, misalnya dengan senam warga di Kampung Dagu Sibu ya, atau kegiatan lain, kemudian nanti kita lakukan dulu pos surveinya. Jadi masyarakat yang jadi responden, kita berikan kembali pos survei atau kuesioner yang sama dengan saat pre-survei. Setelah itu nanti silahkan dibuat acara ya, misalnya ya dengan game, kemudian nanti terakhir ya bisa mengajak stakeholder dari mungkin tingkat kelurahan atau hingga mungkin provinsi kalau PD untuk meresmikan bahwa kampung ini menjadi wilayah Kampung Dagu Sibu yang akan didampingi oleh apoteker untuk kedepannya untuk terus memberdayakan masyarakat untuk sadar cara penggunaan obat yang benar, cara penggunaan obat yang baik, tanggap terhadap berbagai macam isu dan tidak cemas atau panik karena ada apoteker yang selalu akan mendampingi ya. Itu adalah evaluasi atau inaugurasinya. Terakhir, rencana follow up, artinya Kampung Dagu Sibu tidak berhenti di sini, tapi ini akan terus atau selama-lamanya. Artinya PD atau PC ini ya ketika follow up nanti kan akan mengolah datanya tadi, membandingkan pre dan post survei, kemudian bisa dengan katakanlah kunjungan lagi ke rumah, misalnya tiap rumah dilabeli dengan rumah tangga sadar penggunaan obat, kemudian atau kalau kerjasama dengan pihak sponsor, tiap rumah tangga misalnya kita kasih tas obat atau kotak obat, silahkan nanti tiap PD atau PC berkreasi dengan hal-hal tersebut. Kemudian nanti PP juga akan memberikan panduan ya, Kampung Dagu Sibu ini kita tetapkan statusnya mulai dari berkembang, maju, dan nanti mandiri. Akan ada beberapa kriteria yang diberikan. Kemudian nanti setelah kampung itu terbentuk, kita juga bisa membentuk kader-kader ya, di mana kader itu akan selalu terkonek dengan para apoteker pembimbingnya. Kemudian nanti tiap bulan kita apoteker bersama kader bisa mengisi kan beberapa materi, ya silahkan nanti mungkin terkait pencegahan penyakit, penggunaan obat, mengenal herbal, dan seterusnya. Nanti PP akan membuat sekali lagi panduan atau kurikulumnya untuk bisa diterapkan di PD ataupun PC. Dan harapannya ketika inaugurasi peresmian nanti rencananya PP akan berkolaborasi dengan PDIAI ya yang terpilih dan stakeholder untuk membuat peresmian atau launching secara nasional Kampung Asmi Dagu Sibu pada WPD nanti. Harapannya ini nanti bisa dilakukan diikuti seluruh PD dan PC di seluruh Indonesia. Nah, nanti kita juga akan membuat pelaporan dan dokumentasi, harapannya juga bisa menjadi riset tentang peran apoteker dalam meningkatkan kebiasaan baik masyarakat dalam menggunakan obat. Akan lebih baik jika kita juga akan membuat video, insya Allah nanti akan kita buat kompetisi video Kampung Asmi Dagu Sibu ya, diceritakan di situ dalam durasi 5 menit sebagai bagian isi dari WPD. Kemudian kerjasama silahkan PD dan PC bekerja sama dengan misalnya AOC, pihak sponsor, instansi atau organisasi lain, mahasiswa ISMA Farsi untuk mengkreasi Kampung Dagu Sibu ini. Kemudian ini timeline kegiatannya, hari ini Juni kita kick off, Juli kita sudah mulai melakukan need assessment, program plan development, Agustus implementasi programnya, September evaluasi inaugurasi, dan selanjutnya follow up-nya. Demikian yang kami sampaikan untuk awal terkait Kampung Asmi Dagu Sibu. Sukseskan Kampung Asmi Dagu Sibu. Nanti petunjuk silahkan dibagikan oleh PD ke PC ataupun ke anggota sudah kami berikan dan nanti akan ada kontak ya untuk Kampung Asmi Dagu Sibu ini untuk pendampingan ataupun diskusi. Kurang lebih itu yang kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya nanti bidang pengabdian masyarakat bisa diajak diskusi dalam forum yang berbahagia ini.
Sekali lagi terima kasih sudah menyimak, semoga memberikan banyak kemanfaatan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.